Jadi begini, ini sebenarnya saya buka aja dari mana kami tahu, dan ini perlu kami pertanyakan. Bukan kami ya sedikit kepo sih ada, tapi agak menggelitik rasanya. Kita kan tahu Al-Quran sempurna, apalagi ditambah hadis, udah sempurna sesempurnanya lah gitulah. Tetapi untuk sholat yang katanya penting, ya, lalu ibaratnya dirikanlah sholat itu utama kan, itu kan syariat ya. Nah, tapi tata caranya itu tidak dikasih tahu. Justru yang mereka bikin itu ulama yang mau yang membikin itunya aturannya. Betul. Bukan Al-Quran atau tertulis di hadis. Betul. Nah, kalau gitu yang kami pertanyakan kemarin sama Pak siapa, Pak Langit ya, dia bilang ada. Lalu dia buktikan cari-cari nggak ada juga. Nah sekarang ke Pak Pami itu memang ada atau tidak gitu? Ada apanya? Aturan sholat itu di hadis dengan Quran. Maksudnya aturan sholatnya tata caranya atau? Iya, tata caranya lah. Oh iya. Tata cara sholat. Ya. Jadi kalau di Islam itu ada tuh namanya 4 mazhab ya, yang utama ya. Nah kalau di Indonesia ini tuh kebanyakan tuh berkiblat ke mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i itu punya punya penafsiran apa-apa yang dibaca dalam sholat gitu. Contoh ya misalkan kalau kalau waktu tahiyat, waktu sujud, waktu ruku gitu kan takbiratul ihramnya gitu kan. Nah, ya seperti apa? Jadi kan sudah dari mulai niat, kita terus basmalah dan surat-surat. Kemudian pas saat ruku itu baca doa itu kan subhanallah azim wa bihamdi, kemudian rabbana walakal hamd sampai Allah nah gitu. Itu ada kalau saya pribadi itu karena sudah diajarkan oleh guru dan guru itu juga mungkin dapatnya seperti itu ya saya ikut aja itu. Nah kalau ditanya itu kenapa itu para imam itu sampai begitu, itu jadi gini, para keempat mazhab utama itu mereka tuh mempunyai namanya itu aturan gitu dalam mencari sumber hukum ya. Yang paling tinggi itu tetap Quran pertama, kedua itu sunnah hadis, ketiga itu ijtihad ya para sahabat ya. Nah nanti keempatnya itu baru ini masing-masing imam itu punya penafsiran sendiri ya, kan? Jadi mungkin ada yang mengambil dari riwayat-riwayat yang tidak terklasifikasi dalam sebagai hadis gitu ya. Dan kemudian sampai yang paling terakhir itu kalau Imam Hambal itu dia yang paling rendah itu kiasnya beliau, maksudnya itu pendapat pribadi gitu, opini lah gitu. Jadi kalau mau ikutin ya kan, yang nanti boleh dicek kalau bacaan orang Indonesia dengan cara misalnya orang Turki lah gitu, itu beda gitu, beda itunya. Nah kalau misalkan kalau di kita nih kan kita bacakan At-tahiyatu wabarakatuh sholawatu taibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Nah kalau orang Turki beda lagi gitu. Nah, terus timbul pertanyaan yang mana yang benar? Ya semuanya benar. Karena masing-masing itu punya jalur keilmuan masing-masing gitu. Dan di antara mereka tuh kalau ditanya apakah mereka pernah berselisih tentang ini, saya jawab tidak ada. Mereka tidak pernah berselisih tentang hal ini. Gitu. Jadi kalau khusus tata cara sholat ya, gitu. Ya silakan. Quran berulang kali perintah sholat, aqimus sholah, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib sehari semalam. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa namanya? Nggak ada di Quran. Jadi
Kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua ada di Quran gimana? Nah, di hadis ada. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis, bukan Quran. Nah, hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, balik, akil, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis. Nggak ada di hadis seurut itu. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca-baca. Nggak ada di hadis itu. Terus dari mana? Kita tahu syarat-syarat sholat ada 6, rukunya sholat 14. Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana, Bu? Itu baru sholat, contohnya. Baru satu sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat, hanya baca Quran dan hadis. Potong leher saya kalau bisa. Sembelih iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat. Belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah gak sedekap, Allahu Akbar. Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali banyak. Wahabi. Yang kalau sholat takbir ini, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, gak boleh ada ruang antar kaki. Kenapa? Nanti iblis. Oke. Terus apa yang dipermasalahkan dari pernyataan beliau ini apa? Ya, artinya berarti sholat yang dimaksud itu bukan dari Quran dan hadis. Itu aja sih sebenarnya. Berarti itu ijma ulama. Maksudnya tata cara ya, maksudnya. Kenapa? Maksudnya tata cara kan? Tadi kan iya, yang tadi dibilang tata cara. Ya, tadi kan yang beliau sampaikan pasang RZ kan nggak ada itu kayak apa misalnya tadi bilang tuh kalau itu. Jadi kalau kita gitu kan. Jadi ya tadi kan saya bilang itu kalau antara mereka ini apa pertentangan tentang ini gitu kan, saya bilang nggak ada. Iya, berarti kalau ada yang bilang itu datang dari Quran dan hadis, ya salah dia. Iya, saya kan tadi bilang betul. Itu aja. Tata cara kan ya. Tapi aku sendiri Pak Fahmi jadi bertanya kan. Jadi kan di dalam keyakinan Muslim itu kan wahyu Quran ini kan sempurna. Kalau pemikiran saya kesempurnaan itu berarti tidak perlu lagi ditambahi oleh ulama atau siapapun. Oh bukan. Artinya sebentar. Saya sampaikan dulu premis saya. Karena kan gini, namanya sudah sempurna ya. Sempurna itu menurut saya itulah keadaan yang paling tinggi. Kalau baik itu masih relatif lah. Tapi kalau sudah sempurna tidak ada lagi. Cuman mengapa harus ijtima ulama? Baru jarak ijtima ulama ini dengan hadis pun sangat jauh. Hadis dengan Quran pun sangat jauh. Padahal menurut pemahaman saya ya terhadap Muslim, bahwa sholat itu kan perintah, bahkan dalam komunitas tertentu sekali sholat bisa dihukum dan lain sebagainya. Tetapi mengapa ini harus berasal dari ijtima ulama kan begitu? Itu pertanyaan saja.
Lalu ini Said Akil Sirat ini mengatakan, saya merespon dulu tadi ya, yang dari Erben tadi itu. Jadi gini, yang disempurnakan itu bukan keseluruhan. Telah kusempurnakan bagimu agama. Itu. Ya. loh, sholat itu kan tiang agama, Pak. Benar gak, Pak? Jadi klaim-klaim selama ini itu agak, kami itu jadi apa, ada hal yang disembunyikan sepertinya gitu. Makanya Said Akil Sirat ini mengatakan kalau ada orang nggak pernah sholat lalu belajar dari Quran dan hadis, itu karena memang banyak, Pak. Kembali back to Quran dan hadis, selalu kan begitu, Pak. Jadi harusnya itu memang pertanyaan besarnya. Menurut Pak siapa namanya ini, menurut Pak ini harusnya bagaimana? Bukan harusnya bagaimana, Pak. Ya. Kalau mungkin Pak Pami sudah agak moderat nih, nggak masalah. Tapi yang orang-orang yang dibilang kayak kemarin tuh Pak Langit itu, dia memaksakan, oh enggak begitu katanya. Jadi ada pro dan kontra nih, Pak. Jadi bagi kami sih, kami mau penjelasan yang clear. Kalau Pak Pami bilang memang betul apa yang dibilang Pak Agi Silat, selesai. Kami sudah ngerti maksudnya. Tadi kan saya bilang betul. Saya enggak. Iya. Gimana? Iya, berarti selama ini yang dikatakan back to Quran dan hadis itu sebenarnya bahasa-bahasa yang ya boleh dibilang karena ketidakmengertian saja, hanya ngikut-ngikut aja. Nggak ada kesempurnaan itu yang dia maksud itu, bahwa semuanya ada di Quran dan hadis, itu nggak ada cerita itu. Dengan saya tadi itu nggak bicara tentang kesempurnaan loh, tadi itu yang tadi video tadi itu ya. Iya, karena back to Quran dan hadis, Pak. Itu artinya goblok katanya. Orang kayak gitu Pak. Itu ya, bukan perkataan statement, enggak, Pak. Sebentar, Pak. Pernyataan itu, Pak. Pernyataan itu memang banyak yang kami dengar dari itu duduk di tahiyat itu ada di Quran. Atau misalnya apalagi waktu ruku bacanya ada di Quran. Nah, itu memang nggak ada gitu. Kalau sampai ada yang bilang seperti itu, ya saya nggak tahu lagi mau bilang apa gitu terhadap orang itu. Nah, terus yang jadi apa namanya itu pertanyaan kan gini, kalau misalnya itu nggak ditunjukkan dalam Quran gitu kan, apakah itu berarti ditambahkan? Enggak, bukan ditambahkan. Karena kan ada perintah rasanya gitu kan, atiullah, wa atiur rasul, wa atiul amr gitu kan. Jadi ikutilah Allah, ikutilah Rasul gitu. Maksudnya di sini Rasul itu Muhammad, berarti Muhammad SAW gitu. Nah, begini Pak Fahmi, apa yang dilakukan oleh Rasul itu kemudian direkam. Itu Pak Fahmi, maksudnya gitu. Gini Pak Fahmi, ya kan, itu kemudian sampai kepada para imam-imam ini, imam mazhab ini, dan itulah yang dijadikan sudah jadi yang dilakukan kerjakan. Fahmi. Jason ribut banget bro. Oh, berisik. Gimana sekarang? Oke, udah. Pak Fahmi maksudnya gitu gini, kan tuh sholat itu paling penting, yang paling utama. Kenapa aturan-aturan itu, tata cara itu paling sedikitnya kan harus benar-benar jelas supaya tidak terjadi. Oh, baik. Ya hadis lah minimal. Ya, menurut Jason itu jadi mulai dari ininya syarat sahnya gitu kan ya, sampai bacaannya, sampai gesturnya itu harus ada di kitab suci gitu. Ya, gitu ya. Biar sama, Pak. Hah? Biar sama. Enggak, tadi kan saya tangkap. Jadi dari Jason tadi bilang jadi mulai dari syarat sholat gitu kan, ibadah lah gitu kan. Itu mulai dari itunya mungkin syaratnya berarti apa, dia tuh sudah akil balik gitu misalnya kan, apalagi tidak dalam kondisi semuanya aja ya, tidak misalnya sedang situasi gitu. Sholat gitu. Iya. Pokoknya semuanya aja. Jadi nggak ada isma ulama lagi, tetapi benar-benar tertulis dalam hadis lah minimal. Kenapa itu nggak ada gitu, Pak Fahmi? Kenapa nggak ada?
Artinya gini Pak Pami, seperti yang saya tanya tadi kan. Ya nggak apa-apa. Kita Saya ikutin aja itu pola pikirnya Jason gitu kan. Gini. Jadi kalau misalnya sekarang nih, contoh ya, kalau di kekristenan sendiri gitu kan, ada nggak itu yang harus misalnya mesti ada alat musik? Ada nggak? Gitu dalam Bible itu. Beda lagi itu bukan yang paling yang primer Pak. Mau iya, nggak dapat. bagi Saya cuma ikutin aja. Gini kalau itu. Nah sekarang kalau contoh kan di gereja apa namanya ini, apa yang si Kalau Julius nggak pakai musik juga nggak pakai gedung juga masalah apa. Menurut saya ya memang gini. Kenapa kami mempertanyakan hal ini sebenarnya bukan karena harus begitu sih. Yang Pak Pami tadi, yang Pak Pami barusan sampaikan itu betul. Kami pada posisi itu juga di Alkitab memang hal-hal yang sifatnya, karena kan begini Pak, dasar iman itu kan selain Alkitab gitu ya, bagaimana kami mengerjakan keselamatan itu kan terpancar dari sakramen ya, baptisan, perjamuan suci gitu-gitu ya. Nah kalau hal-hal yang teknis terkait penyembahan begitu di dalam ibadah itu memang tidak diatur, itu lebih kepada sifatnya ajaran lisan, tradisi menyesuaikan dengan budaya. Makanya hal-hal yang seperti cara-cara beribadah yang berbeda, kalau di gereja Katolik mungkin tidak ada penggunaan alat musik, band gitu, itu bukan yang esensi bagi iman Kristen. Nah, terkait masalah tadi sholat ya, sebenarnya kenapa kami bertanya, itu karena dari teman-teman muslim sendiri yang seringkali menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kenapa Yesus Kristus itu kan sholat juga, kenapa kalian tidak sholat? Nah, itu. Sehingga hal inilah yang kita angkat saat ini, gitu sih. Ya, kalau kata yang digunakan itu kan sebenarnya kan meletakkan mukanya di tanah gitu kan. Itu kan cuma satu bagian gitu kan dari kalau dibilang sholat yang dilakukan muslim sekarang. Kan masih banyak lagi itunya. Dan sebenarnya itu gini ya. Jadi yang namanya ini kan kita kan namanya berkomunikasi dengan Tuhan itu kan kalau saya sih lebih kepada feel-nya itu bagaimana gitu. Jadi makanya itu kan kalau namanya anak-anak atau orang yang nggak waras itu kan nggak wajib. Gitu. Jadi feel-nya itu loh, itu yang penting itu feel-nya itu bagaimana gitu. Benar-benar nggak itu kalau muslim itu soal itu harusnya bagaimana. Nah, cuman untuk keseragaman lah, gitu kan. Keseragaman itu, jadi para imam itu saya tuh kayak memformulasikan ini loh, ini yang saya dapat tuh jalurnya begini dan harusnya itu dikerjakan seperti ini. Ya, mulai gesturnya gitu kan, bacaannya, dan itu nggak dipertentangkan gitu. Nggak ada masalah di situ dari semuanya. Dan saya yakin juga tuh dari kekristenan juga tuh nggak permasalahkan kan kalau dari apa namanya ini ada yang apa namanya ada yang nggak pakai alat musik, ada yang pakai alat musik. Iya, itu nggak yang paling utama. Begini Pak Pami posisinya ketika melihat sholat Syiah gimana tuh? Oh saya nggak mau. Ini bertanya kepada Pak Pami aja deh pribadi. Ya, saya nggak punya pengetahuan apapun gitu kan yang bisa tentang Syiah gitu. Kalau mau mendingan cari narsum orang Syiah sendiri gitu. Ya maksudnya maksudnya kalau bersumber dari kitabnya kitabnya Pak Pami gitu maksudnya. Kan harus ada referensi Pak. Itu benar dengan salah itu kan harus jelas gitu Pak. Jadi bagi kami kesempurnaan apa yang dibawa Al-Qur'an ini gitu Pak. Jadinya bertanya kami, kesempurnaan apa? Padahal sholat itu kan katanya tiang agama. Jadi apa maksudnya di situ gitu? Bisa murtad loh, disebut kafir kalau nggak sholat. Kalau dibilang begini, jadi kan namanya kan di surah Az-Zariyat itu kan dibilang kita kan jin dan manusia kecuali beribadah padaku gitu. Tujuan diciptakan manusia itu beribadah. Nah, wujud dari pengakuan kita itu sebagai hamba itu ya harus menyembah. Menyembahnya itu namanya dinamakan apa? Sholat itu loh. Jadi kalau ada yang berbeda-beda sholatnya Pak, jangan salahkan Pak.
Ngerti nggak Pak? Antara kita dengan baru kita. satu lagi gini Pak Ami, berarti Kalau dibilang nanti apa nih sekedar cuman rutinitas itu, menurut saya sih mendingan nggak usah sama sekali gitu. Karena maksud ini aku gini Pak Ami, berarti model sholat yang ditetapkan oleh Rasul itu Ya. kita tidak tahu ya, karena kan model sholat yang ada itu kan baru istimewa ulama. Istimewa ulama ini tahun berapapun saya juga nggak mengerti, Pak Fahmi lebih tahu. Karena saya hadis itu pun dituliskan sekitar 200 tahun ya setelah Quran. Tentu istimewa ulama jauh lebih lagi dari kitab hadis. kalau Berarti dibicara, sebentar Pak. 200 tahun itu Iya. kan penulisannya. Iya, penulisannya itu. Jadi maksud aku kan di dalam penulisan itu kan dicantumkan siapa-siapa yang meneruskannya. Ya, contoh nih, misalkan dari Imam Bukhari, dia mendengar dari siapa, kemudian yang dia dengar itu dari siapa sehingga sampai ke Rasulullah sendiri. Gitu. Maksud aku Pak gini, kan sholat ini kan bagi orang Muslim kan sesuatu yang sangat sentral dalam iman. Mengapa hadis salah satu kitab yang menjadi acuan daripada Bapak itu kok bisa melupakan itu sehingga sampai harus diputuskan di dalam istimewa ulama yang tentu itu banyak kan versi perintah jadinya. Iya. Baru mengapa juga sekelompok muslim mengapa di dalam melakukan sholat itu kan ada orang langsung menyalahkan. Iya. Itu ya yang saya sampaikan itu tadi tuh begini ya, ada tuh yang nggak termuat dalam hadis-hadis ini yang diriwayatkan oleh imam-imam besar ini, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan sebagainya gitu kan. Itu ada dan itu dikerjakan secara turun menurun gitu, sudah jadi kebiasaan. Gitu ya, jadi kebiasaan gitu. Dan kalau menurut saya itu apa sebenarnya kalaupun tadi kan saya bilang contoh yang orang Turki dengan orang Indonesia itu nggak sama itu gesturnya gitu. Tapi kalau misalnya yang ini, kalau contoh kan misalkan tentang posisi tangan lah gitu kan, setelah takbiratul ihram itu kan ada tuh yang di bawah tangannya itu, nggak di atas perut, nggak di atas dada, gitu. Ada cuma di bawahnya gitu biasa gitu. Jadi minimalis mungkin gitu gerakannya gitu. Sujud tetap sujud biasa gitu kan. Salam tetap salam biasa, tahiyat tetap tahiyat biasa. Tapi ada yang sampai misalnya kan mesti tiap bilang Allahu Akbar itu tangan itu harus di samping telapak tangan itu harus samping kepala gitu. Ada yang sampai gitu. Kalau menurut saya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Dan juga tuh memang nggak dipertentangan kok gitu. Kalau ada yang gini, kalau ada yang misalkan di samping saya nih ya kan, dia posisinya tangannya tuh di atas dada gitu, sedang saya di perut. Nanti kalau saya tuh nanti protes, justru saya tuh malah ini apa, kamu ini tahu apa sih gitu. Nggak diajarkan seperti itu. Karena nanti kan pertanggungjawabannya itu ke Allah langsung gitu. Dia diajarkan oleh siapa? Seperti itu sholatnya gitu. Kalau dari keluarga dia turun temurun seperti itu ya kita kan nggak bisa. Jadi ulama itu nanti turut bersaksi, Pak. Maksudnya? Nanti di hari pengadilan. Terus salah sholat dari siapa lu tahu gitu kan? Enggak, gue dari ini nanti yang ini tunjuk lagi sanadnya sampai kemana tuh? Ya. Nah itu dia turut bersaksi nggak? Turut bersaksi atas ilmu yang di sanad ini Pak, sanad ini kan banyak nih Pak. Ya. Mereka turut bersaksi nggak Pak? Itu kan urusannya kan urusan dia dengan Allah nanti itu. Dan kalau kan sebenarnya kan nggak perlu juga tuh sampai apa namanya itu tradisional mungkin lah gitu. Apa yang tradisional? Maksudnya ini enggak, soalnya gini aja Pak, kalau memang ada perbedaan itu dan mereka mengakui, jangan ada lagi, kalau menurut saya sih jangan ada lagi, ya saya sarankan aja kalau dari sisi pemandang luar,
Jangan menyalahkan si anu, itu salah sholatnya begini. Nah, hal-hal begitu Pak yang kami dengar loh. Oh, ya udah nanti mana yang benar gitu kan? Sampaikan sama mereka yang menyalahkan itu, jangan ke saya. Enggak. Tapi begini, gini, bagi supaya kita realitanya di lapangan tuh begitu. Bagi saya Pak Pami, iya, bagi saya Pak Pami kan lewat diskusi ini ya saya dapat informasi yang jelas dari Bapak dan juga Pak Agil Sirak tadi ya. Karena selama ini yang terpikir saya selama saya berdialog ini bahwa Quran ini sempurna, semua perintah-perintah sholat yang sangat agung dan posisinya sangat luar biasa dalam iman muslim ada di Quran. Tapi hari ini baru saya tahu bahwa itu bukan perintah di dalam Quran, bahkan di hadis pun nggak ada, tetapi yang ada di istimewa ulama. Tidak ada perintah sholat gitu. Bukan hukum sholat itu Pak, hukum-hukum sholatnya, urutannya. Ya, di situ, iya itu bagi saya informasi yang sangat baru ini, nggak apa-apa Pak. Jadi supaya saya ke depan bisa mengerti lah. Oke, itu aja Pak. Ya terus ini ya, yang kedua nih kalau pakai standar gitu juga, itu saya mau tahu itu. Jadi dari mulai pakaian gitu kan. Kenapa kalau antara yang pastor Katolik ya dengan yang non Katolik itu beda seragamnya gitu? Itu kenapa itu? Enggak, sebenarnya kita kan berbicara jadi ngembang kemana nantinya. Sebentar Pak, nggak apa-apa. Ini kan dialog kita gimana harus. Sebentar, halo, dengar suara saya enggak? Halo. Jelas. Ya nggak apa-apa Pak Maiwe, kan kewajiban kita ini dua arah ya, jadi kita nggak ada framing, kan, beri keleluasan mereka menjelaskan. Karena kita batas. Jadi gini ya, kalau di dalam kekristenan sampai saat ini yang dikatakan sholat dalam pemandangan Islam itu di tempat kami pun ada ya, terutama gereja ortodok masih memelihara tradisi itu. Jadi ini saya membacakan tulisan ya dari akademia.edu, saya menggunakan lisensi yang berlangganan, bukan yang free. Ini penulisnya mungkin orang yang memahami ortodoks ya. Jadi gereja ortodoks ini saya perbesar aja. Jadi di dalam literatur yang saya share ini, sholat itu sebenarnya berasal dari kata selota ya, secara sederhana adalah bahasa Aramaik. Nah, untuk menyebut kata sembahyang kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu sholat. Ya. Oke. Nah, ini bagian dari liturgi sebenarnya. Nah, ini ya. Sholat yang paragraf kedua, sholat dalam tradisi gereja ortodok merupakan ibadah non-sakramental. Tadi kan saya sempat menyebutkan sakramen sebagai perjamuan suci, baptisan, gitu, pengakuan dosa. Nah, ini merupakan ibadah non-sakramental di gereja dilakukan secara pribadi masing-masing sebagai wujud kesalehan pribadi, bukan karena tuntutan syariah atau hukum, seperti dalam Islam. Nah, oke. Tadi kan Pak Mawi menekankan hal ini ya, Pak Erben juga, itu kan satu syariah ya, kenapa dasarnya itu apa gitu. Nah, kalau dalam kekristenan ini lebih kepada sifatnya sebagai kalau bahasa kontemporer itu devotional worship ya. Jadi ini semacam saat teduh yang kami lakukan setiap pagi atau bisa juga malam gitu kan. Nah, kalau santan mungkin meditasi Pak. Meditasi saya baru mau bilang. Nah, dan ini penyembahan sehari-hari gitu. Nah, lalu bagaimana nih gereja ortodoks itu memelihara tradisi ini? Nah, dalil-dalilnya apa gitu kan? Dan di sini dijelaskan ya, banyak sekali kutipan dari perjanjian lama seperti Daniel, dia seorang nabi ya, dia salah seorang nabi besar ya, Yesaya, Yeremia, Daniel. Nah, ini sangat dihormati. Nah, dia melakukan 3 kali sehari ya berlutut ya. Nah, terus kebiasaan ini pun diikuti nih oleh segenap orang Israel, bahkan oleh Raja Daud sendiri. Di waktu pagi, petang, dan tengah hari. Mazmur 55. Nah, ini ya penjelasannya. Jadi sholat itu 3 kali sehari. Jam 9 pagi, jam 12 siang, dan sebagainya.
Nah, ternyata ini pun masih dipelihara di zaman Yesus Kristus. Ya, ketika jadi di mana di Kisah Rasul 2 ayat 14 ya. Ini dikatakan, maka bangkitlah Petrus dan seterusnya, hai kamu orang Yahudi, camkanlah perkataanku, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Nah dipikirnya itu lagi bukan berdoa ya, padahal sedang berdoa saat itu dengan bahasa roh kalau tidak salah ya. Nah ternyata nih Raja Daud pun melakukan sholat nih. Nah, di Mazmur 119 nih, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi Raja Daud itu melakukan sholat tuh. Sebentar Pak Maiwe, saya mute dulu. Jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore. Oke, nah Paulus pun juga dan Silas ya, teman sepelayanannya. Dan itu di Kisah Rasul 16 ayat 25. Nah, jadi berdasarkan keterangan-keterangan ini, itu kan umat Ortodoks terutama yang hidup di biara-biara mencoba mendisiplinkan diri untuk melakukan sholat 7 waktu. Oke, nah ini rinciannya nih. Sholat sing fajar jam 6 atau matahari terbit adalah untuk memperingati kebahagiaan. Ternyata ada makna nih. Maksudnya sholat 7 waktu adalah ibadah pribadi untuk memperingati detik-detik sengsara Tuhan Yesus ketika ia disalib. Ini udah sejak abad pertama ya. Nih, sholat sing fajar jam 6 untuk memperingati kebangkitan Kristus di pagi hari menjadi terang dunia. Sholat pagi, duha gitu ya, kira-kira bahasa Arab ya, jam 9 pagi untuk memperingati saat Kristus diadili oleh Pontius Pilatus. Sholat tengah hari untuk memperingati saat Kristus disalibkan. Sholat petang jam 3 petang adalah untuk mengingat saat Yesus mengatakan sudah genap, saat Yesus putus nafas. Sholat senja jam 6 adalah untuk mengingat saat mayat Yesus diturunkan dari salib. Sholat setelah senja jam 7 adalah untuk malam mengingati saat mayat Yesus dikuburkan. Sholat tengah malam, tahajud nih kalau bahasa Arab. Jam 12 malam merupakan penantian akan kedatangan Kristus. Jadi ini sudah sebelum Islam pun sudah dilakukan ini 7 kali malah, bukan 5 kali. Itu clear. Sampai saat ini Gereja Ortodoks masih mempertahankan itu. Nah, bahkan di para Kisah Rasul, Petrus dan Yohanes pun melakukan hal ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah jam 3 sore ya. Itu. Nah, ini lalu bagaimana salat itu dilakukan? Nah, bahkan Daniel kiblatnya ke Yerusalem di Daniel 6 ayat 10. Nah, ya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa sambil memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya, karena ada bait suci di sana gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Akan di sini dijelaskan. Ini yang waktu itu Bambang Nursena sempat memperkenalkan hal ini. Selota ya 7 kali sehari itu langsung masuk berita kan. Oh, ada orang Kristen meniru-niru Islam ya, padahal nggak seperti itu. Kami lebih dulu gitu. Jadi kira-kira itu nih informasi yang mau saya tambahkan nih Pak Maiwei, Mas Fami. Nah ini nih gerakannya, gitu kan? Ini bukan hoax ya, ini bukan hoax ini. Ya udah nggak masalah itu. Kan gini, tadi kalau ikuti yang tadi Maiwei tadi itu, jadi itu harus terdapat dalam kitab suci karena kitab suci itu sempurna gitu kan. Jadi pertanyaan sama juga saya mau ajukan gitu. Di dalam Bible itu gimana gitu ada tata cara sholat, tata cara prayer lah namanya lah. Tadi dalilnya banyak banget Pak, cuma itu bukan sebagai syariah, itu ibadah liturgi non sakramental. Kalau liturgi sakramental kan di dalam ibadah itu biasanya kami membacakan syahadat, pengakuan iman, gitu ya. Terus kemudian ada perjamuan suci, ada baptisan kalau memang diperlukan, ada pengakuan dosa. Nah kalau kalau sholat ini lebih ke pribadi, sifatnya bukan untuk memenuhi tuntutan syariah atau hukum, tetapi lebih kepada ucapan syukur. Ya, contoh kan tadi kan di dalam
tadi kan disebutkan tadi kan ada tuh tokoh-tokoh dalam Bible itu melakukan itu yang dibilang tuh prayer lah gitu kan. Nah, cuman tadi kan mau sampai tadi yang My Way tanyakan tadi itu kan kenapa beda-beda gitu. Saya udah kasih contoh tadi kan. Ya beda memang dari itu kan dari Imam Mazhab tadi itu memang beda punya bacanya pun beda gitu. Contoh ya kalau Imam Syafi'i ya yang di Indonesia banyak pakai itu dengan Imam Hambali itu beda. Yang tadi saya bacakan tadi itu yang dari Syafi'i ya tahiyatul barakatul shalawatul. Kalau Imam tadi Hambali itu beda lagi gitu. Nah, cuman kalau tadi dituntut gitu kan itu harusnya itu ada gitu kan. Ya, pertanyaan yang sama tadi. Saya maunya itu yang siapa My Way tadi itu yang jawab gitu. Bagaimana? Oh iya, silakan. Halo Pak Maiwe. Halo Pak Mawe. Pak Mawe, dijawab pertanyaan si Pak Fahmi. Oh, di mute tadi lupa. Saya pikir udah di unmute. Ya, Gini, Pak, sendiri. Ya, saya udah. Gini Pak Fahmi. Posisi kita ini memang berbeda cara menanggapi ini, Pak. Kami orang Kristen nggak ada kewajiban seperti Bapak itu gitu. Harus sama kan kalau Bapak ini. Tapi di dalam yang digembar-gemborkan sama sholatnya itu ternyata tidak gitu, Pak. Jadi bagi kami ya memandang itu di mana konsistensinya gitu. Kalau Bapak bilang ya memang mazhabnya berbeda, ya kami terima aja kalau memang itu berbeda. Tapi jangan dikatakan bahwa Islam itu semua sama, ya kan? Setelah dikorek-korek, ternyata beda juga. Lalu Bapak ada mengatakan saya agak miris juga. Saudara Bapak aja, saudara misalnya dari golongan apa namanya selain Sunni itu beda gitu. Ada yang cepat gitu, dibilang oh itu sesat itu. Nah, bagi saya sih Pak, itu kayak seperti apa ya? Loh, mereka ini menyesatkan temannya sendiri, padahal dia lagi sholatnya salah katanya. Nah bagi kami Pak, yang begitu itu ini di mana gitu konsistensinya gitu. Jadi pertanyaan besar gitu Pak. Kalau sama, bilang sama, benar sama. Jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda begitu Pak. Itu aja sih Pak. Halo? Konsisten ini maksudnya mana? Konsisten ini maksudnya bagaimana itu? Ya aturan sholat itu Pak. Tadi Bapak bilang Bapak nggak mau komentarin Syiah gitu kan? Karena itu lain lagi ya. Itulah kenyataan yang ada Pak di dalam Muslim gitu Pak. Bapak bilang mungkin di sini Bapak bilang Bapak nggak berani, tapi coba Bapak di kalam yang itu sesat itu. Nah, hal-hal begitu tuh Pak. Ngerti nggak Pak yang saya maksud? Jadi kalau Bapak di dalam tubuh Bapak tuh saling sesat menyesatkan model begitu, berarti kan ternyata ya konsisten itu bagaimana kalau konsisten itu? Konsisten itu maksudnya Pak, tata caranya tuh sama, di mana seluruh dunia tuh sama, gitu Pak. Ya, nah itu maksud saya. Berarti ternyata tidak. Nah, makanya kita bilang loh, ini lagi di Quran sendiri Pak ya, di Quran sendiri itu sebenarnya ada nggak perintah sholat Pak? Kalau konsisten berarti apakah semua sebentar Mas. Mas Fahmi, ini ada literatur dari Islam ya, mungkin Mas Fahmi dari tanggapi saja. Ini gantian. Saya mau tanggapi dulu tuh yang soal konsisten gitu karena enggak ini ada dalilnya di Quran siapa tahu berguna nih. Yang kita tuh dalam same page gitu ya. Itu konsisten itu. Nah, saya mau tanya, apakah semua gereja itu sama? Misalkan konsep yang sulit, waktu saja. Nah, kalau nggak salah itu ada yang ibadah itu hari Sabtu, gitu. Ya, ntar dulu. Makanya gini. Yang di tempat-tempat saya itu pada hari Minggu semua. Tapi saya dengar sih ada yang hari Sabtu. Gitu.
Satu-satu dijawab, jangan ditanya ke Islam malah mempertanyakan Kristen. Nanti itu bisa dibahas. Jadi gini, ini saya sharing saja supaya Anda bisa membangun argumentasi lebih komprehensif. Ini dari akademia.edu juga ya. Ini penulisnya itu Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Penerjemahnya Muhammad Yusuf Harun MA. Nah, ini tahun 1428 ya. Di sini ada dalil Qur'annya kok. Mungkin Pak Fahmi juga ini ya. Nih. Memang penjelasannya dari Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Terus Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i juga menegaskan. Bahkan diancam hukuman mati gitu kan. Nah, ini bahkan di surat ada kok dalil Al-Qur'annya nih, Mas Fahmi coba di ini deh, di benar nggak ini di Asyura 10. Terus kemudian di An-Nisa 59. Terus nah nih, sorry, yang ini nih. Di surat Maryam ayat 59-60. Nih ya. Saya bacakan terjemahannya lah. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan mendirikan zakat, maka mereka itu adalah saudara agama. Kan? Di surat Maryam 59 ayat 60-nya. Tuh kan? Jadi ini menurut ini ya, ini kan kita dialog santai, nggak ada tendensi untuk ini. Jadi kira-kira seperti ini nih teman-teman Kristen ya. Meskipun saya Kristen nggak apa-apa, saya juga pengen belajar. Ya, nanti Mas Fahmi kan tanggapi nih. Ternyata ada dari Quran yang jadi begini loh teman-teman Kristen ya. Kalau saya tangkap ya, ternyata tidak berdiri sendiri hanya mengandalkan istimewa ulama, tapi ternyata istimewa ulama itu tidak tetap mengacu kepada ketentuan dari Rasul, kira-kira seperti itu ya, Mas Fahmi ya mungkin ya. Karena saya khawatir teman-teman Kristen tadi yang menjadi concern teman-teman Kristen, kenapa kalau itu memang mempengaruhi keimanan, mungkin pahala, hukuman dan sebagainya, kok nggak ada dalilnya gitu, hanya mengandalkan istimewa ulama gitu, Mas Fahmi. Tapi menurut literatur ini sebenarnya ada ini, teman-teman. Tapi yang tata caranya, Pak. Jadi ini memang ada perintah sholat di Quran, ya kan? Cuman kan nggak jelas juga. Memang ada juga apa 2 kali atau 3 kali ya sehari ya. Kalau nggak salah ada juga di Quran. Cuman bagaimana cara sholat, tata caranya, nah tidak disebutkan gitu, Pak. Makanya Ki Akil Siraj itu membuat pernyataan kalau ada orang yang nggak pernah sholat lalu belajar dari Quran dan hadis, karena istilahnya back to hadis dan Al-Quran, maka dia nggak pernah bisa sholat katanya. Kan itu serius loh ngomongnya. Iya. Jadi itu serius belakangan itu di negara-negara Eropa itu ada timbul gerakan tuh namanya tuh hadis rejecter, penolak hadis. Itu menurut saya itu apa ya, bidat lah gitu. Karena nggak mungkin kita mengetahui bagaimana tata cara beribadah gitu kecuali dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Artinya dia itu mungkin nggak mau beribadah gitu. Jadi mungkin dia itu cuman apa namanya, nggak tahu lah apa yang mereka pikirkan itu seperti apa gitu. Yang jelas itu nggak boleh seperti itu. Nah kalau dibalikan, kenapa itu nggak ada dalam Quran gitu kan, sedetil itu kan niat takbiratul ihram gitu kan, kita basmalah, baca surat, itu kan ruku, itu kan tidal, itu kan sujud, duduk di antara 2 sujud itu kan. Ya kalau mau di bilang ada nggak itu di dalam Quran gitu kan, ya memang nggak ada. Maka tadi yang beliau tadi bilang itu ya seperti itu. Kalau dia sampai bilang nggak ada, berarti dia tuh nggak baca Quran gitu aja kan. Itu. Tapi kalau sampai dibilang goblok ya tahu lah itu bahasa dia, mungkin dia lagi semangat atau gimana gitu.
ya mungkin mewakili ya suara-suara yang miring mengenai istilahnya orang yang karena betul-betul nggak mau ijma ulama ya, maunya Quran dan hadis saja gitu. Ada yang militan begitu kan Pak. Bukan Nah militan. ini yang mau ditentang Itu oleh si gerakan yang bagaimana ya yang ngaco. ya ini yang ditentang oleh si Said Akil gitu. Makanya dia bilang goblok gitu. Itu bagi saya sih itu perasaan dia yang selama ini ya mewakili lah. Saya juga ternyata memang selama yang kami dengar ini tidak seperti didengung-dengungkan bahwa Quran dan hadis itu sempurna gitu dalam hal memerintahkan segala aturan syariat dan segala macam gitu. Waduh, saya bilang, oh pantesan gitu. Jadi sedikit demi sedikit disingkapkan gitu Pak, secara tidak langsung. Kalau saya bisa bilang gitu, ya ibaratnya mempermalukan diri sendiri, tapi nggak apa-apa. Sekarang malu nggak apa-apa, tapi oke lah sudah. Ibaratnya konsolidasi apa istilahnya itu? Jangan kasih kesimpulan dulu Pak Maigwe. Saya kasih biarkan mereka lebih banyak menjelaskan dulu ya. Jadi arti Quran itu sebenarnya kan bacaan, tapi kan bukan cuma sekedar sesuatu yang dibaca juga tuh digali dan dijadikan apa? Jadikan pedoman. Nah, terus ada lagi istilah namanya surah. Ada lagi istilah namanya ayat. Nah, ayat ini itu artinya apa? Ayat itu artinya itu tanda-tanda gitu. Yang apa? Yang menjelaskan tentang Kholik sama pencipta ini. Gitu. Lalu surah itu apa sebenarnya? Surah itu artinya itu ya gambaran lah gitu. Imagery gitu ya. Jadi dari tanda-tanda itu kemudian menjadi satu yang namanya itu imagery gambaran lah gitu kan. Dan itu ya jadi ini makanya saya bilang itu. Jadi Quran itu adalah apa? Sebagai kita tuh mengenal sang pencipta itu, apa maunya dia gitu, bagaimana bagaimana itu kisah-kisah gitu kan, dan pembuktian gitu tentang kebenarannya gitu dalam berbagai kan disertakan gitu kan tentang fenomena-fenomena yang dikonfirmasi oleh sains modern. Nah, itu. Jadi kalau yang seperti yang kita mau gitu kan, wah harusnya itu di Quran itu harus ada ini tata cara sholat. Nah itu bagaimana itu dia? Saya juga nggak ngerti lah. Karena kita nggak kalau di Quran itu bilang gitu kan, Allah tuh nggak ditanya, tapi kita lah yang ditanya gitu. Seperti itu. Nah kalau kita tanya Pak Fahmi ya, ke ini ya, ini mungkin di luar saya sih mau kejujuran juga sih dari Pak Fahmi. Ada nggak tata cara sholat yang Pak Fahmi tolak? Artinya Pak Fahmi anggap itu sesat. Dari? Ya nggak tahu apa dari Syiah atau dari siapa, dari golongan lain. Iya, nanti kalau misalnya ada kesempatan gitu kan, tampilkan orang Syiah di sini gitu kan, terus tanya sama mereka sendiri. Mereka itu kalau sholat bagaimana gitu. Saya nggak mau nggak mau jadi istilahnya itu pemicu gitulah. Terus kalau ditanya dari siapa gitu kan, tadi kan saya udah bilang itu kan dari 4 mazhab besar ini gitu kan, itu nggak ada pertentangan gitu. Kalau contoh gini, waktu di Washington itu gitu kan, saya bingung loh kok kiblatnya ngadep timur gitu, apa ini masih bukan Islam atau apa gitu kan, ragu-ragu kan. Makanya kita kan dituntut untuk apa? Untuk mencari, membaca gitu kan, bertanya. Jadi jangan tempatkan itu soal tuh kita tuh yang merasa paling benar atau paling tahu gitu. Makanya dulu kenapa kok sampai begini gitu kan. Nah, terus kalau tanya gini, misalkan ini aja yang gampang lah gitu kan. Kenapa ada yang nggak baca doa kunut waktu subuh gitu kan? Itu kan tanya gitu, kenapa nggak baca doa kunut gitu kan? Jadi kalau saya nih misalkan sholat subuh jamaah ada di tempat mana yang nggak baca kunut gitu kan? Apakah saya nanti batalkan sholat? Enggak.
Jadi Memang perbedaan-perbedaan sudah itu Pak Fahmi, itu hal yang wajar begitu ya di Islam ya. Perbedaan dalam Iya, dalam model adalah, cara-cara sholat itu adalah hal yang wajar dong. Jadi kalau dalam Kristen itu namanya itu doksologi ya. Doksologi itu bagaimana gitu. Nah, itu kan bisa juga dibalikan ke Kristenan gitu. Yang gitu. Contoh nih, Jadi, ritus apa? Misalnya kan ritus. Iya, bagi perbedaan-perbedaan itu hal yang wajar ya Pak ya. Berarti kalau ya Pak. Pak Mawe itu sama nggak itu dengan yang Pak pernah jalani ritus itu kelahiran ya? Iya betul. Selota itu doa pribadi itu salah satu doksologi ya, penyembahan, ritual penyembahan kami, ucapan syukur gitu. Tapi itu sifatnya kalau di terminologi Islam mungkin sunnah ya, tidak wajib. Karena pada prinsipnya doa itu bisa dilakukan kapanpun, tetapi lebih baik memang ketika kita punya waktu-waktu khusus dan kita tidak melakukan, itu ada kok di perjanjian baru, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan dikatakan orang-orang munafik gitu, yang sholat di jalan supaya dilihat orang tuh alim atau gitu. Jadi memang sifatnya masuk lebih ke pribadi, tutuplah pintu kamarmu dan berdoalah gitu. Itu memang betul sih sebagai penyembahan dan ucapan syukur. Semakin sering orang banyak berdoa, tentu ada perubahan dalam kehidupannya. Dia akan jauh lebih tenang, bisa membawa diri dengan baik gitu. Ya banyak sih manfaatnya sih. Secara vertikal ke Tuhan dan secara horizontal bersama manusia. Kalau ke severtikal, orang Kristen bahkan selalu mengatakan doa itu nafas hidup. Gitu. Yang mau menambahkan langsung saja, nggak usah angkat tangan nih, Albulanda. Terus sih. Ya ini kita dialog lah, jangan ada tendensi untuk menekan. Kalau Pak kami tadi udah memberikan batasan, ya sudah, jangan kita paksa melampaui batasannya. Tadi saya ada dengar ya pertanyaan dari Pak Fahmi ya, tentang hari Ahad ya. Kalau saya baca di kitab ya itu bukan aja di dalam kitab bahasa Indonesia, malah di kitab bahasa Yunani ya, nggak ada hari Ahad, hari Sabtu, itu semua nggak ada. Yang ada itu ditulis hari Sabat. Nggak ada hari Sabtu, hari Ahad, itu semua nggak ada. Ya jadi hari Sabat itu ditentukan ya berdasarkan hari khas untuk orang beribadah. Ya, itu ketika zaman dahulu. Ya. Dan kalau kita lihat pun hari Ahad pun hari di mana orang hari Minggu ataupun hari orang semua biasanya tidak bekerja. Ya, walaupun ada sebahagian sektor-sektor ekonomi yang bekerja, benar. Tetapi kita lihat secara general ya, hari Ahad itu hari cuti lah, hari libur. Bank pun tidak buka, apalagi kantor pemerintah juga tidak buka itu. Jadi wajar-wajar aja ditetapkan hari Sabat itu sebagai hari Ahad. Ya, itulah kalau yang saya dengar lah dari Pak Fahmi tadi. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih menarik ya yang saya ingin tanya ya, bukan berdebat. Mereka mendapat perintah solat itu ketika peristiwa apa nama itu yang naik ke langit itu, teman-teman? Apa nama peristiwa itu, teman-teman? Ya. Isra Miraj kan? Itu gini. Ya, bentar. Pertanyaan saya belum lagi. Bang, pertanyaan saya belum lagi, Bang. Gimana Bang bisa jawab, Bang? Salam gitu kan. Bang. Pertanyaan saya belum lagi. Gimana bisa jawab, Bang? Pertanyaan saya belum lagi. Jadi Isra Miraj itu kan berlaku sekitar 10 tahun atau 11 tahun ya, selepas kenabian Muhammad, selepas kenabian Muhammad. Artinya dia pertama kali mendapat perintah solat itu 10 tahun atau 11 tahun setelah Muhammad menjadi nabi. Jadi dalam masa 10 tahun pertama itu, adakah Islam itu ada solatnya? Itu yang saya mau tahu. Menarik nih.
Terima kasih Bang. Itu pertanyaannya Bang. Oh iya, jadi kalau ditanya apakah sebelum Islam itu ada tuh yang sholat yang seperti kita lakukan sekarang, saya jawab tidak ada. Maksudnya gitu ya, apa yang kalau subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, 4 rakaat, total 17. dan bacaannya, begitu kan? Nah, itu. Saya jawab tidak ada, gitu kan? Itu nanti bisa diketahui dari apa? Dari para imam ini, imam mazhab ini gitu, tentang bagaimana bacaan-bacanya dan gerakan-gerakannya bisa diketahui gitu. Kalau ditanya itu tentang apa? Apakah mereka itu? Misalnya gini lah apa? Coba nggak pakai dulu kata sholat lah gitu. Pakai itu kata beribadah gitu kan, latria. Jadi apakah itu Rasulullah itu beribadah gitu kan? Ya, jawabannya iya. Gitu. Cuman kalau mau ditanya apakah seperti yang kita lakukan sekarang, menurut saya tidak gitu. Nanti itu bisa tahu itu kalau soalnya kan itu kan yang peristiwa Islam itu ini punya hadisnya gitu kan. Ini bicara dulu tentang apa? Tentang waktu untuk sholat dulu gitu kan. Sholat dulu tuh berapa kapan gitu kan, itu ada di Quran. Nah kemudian tuh jumlah rakaatnya gitu kan. Itu nanti dalam hadis itu bilang nanti setelah bertemu dengan Musa alaihissalam itu nanti jadilah itu yang sholat 5 waktu itu dengan rakaat-rakaatnya seperti itu gitu kan. Bukan cuman itu sih sebenarnya, itu ada lagi tuh yang tentang ini tentang kiblah gitu kan. Jadi dulu tuh kan kiblatnya itu kan menghadap Yerusalem gitu sebelumnya itu kan. Nanti setelah setelah berapa waktu kemudian kembali ulang ke Mekah gitu kan. Karena apa? Ada tafsir yang ulama yang bilang waktu dulu gitu kan di Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Jadi jangan sampai ada salah paham seolah-olah itu menghadap ke berhala-berhala itu seperti itu. Nah, hal-hal begini kan itu kan masalah teknis gitu kan, masalah teknisnya itu. Kalau sampai sejauh mana itu ada orang yang lebih qualified kayak gitu menjelaskan tentang ini. Gitu. Ya mungkin kalau di sini nanti undang siapa ya misalnya itu ya kayak Ustadz Atta gitu. Beliau tuh lebih qualified dalam soal ini dibandingkan dengan saya. Ya. Tadi Pak Fahmi bilang selama 11 tahun sebelum ada perintah sholat itu. Bukan, saya bilang. Hah? Bukan saya bilang. Enggak, maksudnya tidak Muhammad tidak melakukan sholat. Enggak. Artinya, tapi saya agak ini sih sebenarnya ada. Saya dengar ya ada yang pernah mengatakan. Jadi orang-orang Nasrani yang ibaratnya zamannya Muhammad, dia melihat mereka tuh sholat. Itu yang ditiru. Saya pernah dengar gitu, Pak. Orang Nasrani melihat Rasulullah sholat. Iya, sholat. Ya, apa itu golongan Nasrani mana gitu? Yang mirip-mirip Yahudi begitu, Pak. Dia melakukan sholat. Dan sholatnya itu ya mirip-mirip begitu, Pak. Nah, saya pernah dengar. Apakah Pak Fahmi pernah dengar gitu atau tidak? Kalau enggak, saya nggak bisa. Saya soalnya nggak bisa kasih data karena memang saya udah lama, udah lupa tuh. Waktu dulu pernah gitu. Oh, cara-cara orang Yahudi sholat gitu ditiru. Tapi modelnya nggak tahu lah caranya bagaimana Muhammad mencontek itu. Kalau dibilang itu mencontek gitu ya. Kalau mencontek itu pertama ya mesti tahu dulu ya. Gitu. Jadi ada golongan Yahudi itu yang dibilang dalam Quran itu akan masuk surga. Dibilang apa itu orang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu ada yang masuk surga, orang beriman. Gitu. Nah itu kalau dalam pengertian saya itu bukan seperti orang Kristen dan Yudaisme sekarang dalam pengertian saya ya gitu ya. Berarti mereka itu tetap monoteis murni. Dan mereka menjalankan apa? Kalau misalnya kalau mereka itu Nasrani berarti mereka mengikuti
Injilnya Isa alaihissalam. Kalau mereka itu Yahudi, Yudaisme, berarti mereka mengikuti Torah. Seperti itu. Pak, Yudaisme, monoteisme asli itu apa Pak? Monoteisme murni itu berarti ya cuma satu. Murni, satu. Oke, jadi kalau Yudaisme ya, oke, katalah, oke, apa ya, Kristen itu percaya kepada Trinitas ya. Oke, bagaimana dengan Yudaisme ya? Masih lagi percaya kepada monoteisme murni. Mengapa sampai sekarang mereka tidak diterima masuk ke surga? Tadi kan saya bilang, ada di Quran yang bilang orang-orang yang beriman, orang yang Yahudi, orang Nasrani. Iya benar, tapi oke, even Yudaisme modern, zaman modern ini pun masih lagi menganut kepada monoteisme. Apa ya, murni ya, menurut pandangan Bapak ini. Tidak ada mereka mempersekutukan apa-apa, Pak. Yang dimaksudkan ayat itu adalah ya orang-orang yang datangnya orang-orang yang tetap beriman kepada monoteisme murni, oneness of God. Iya, Yudaisme yang sekarang itu gak ada mempersekutukan apa-apa. Iya, sebentar, saya kan belum selesai. Oke. Jadi gini, dari mulai itu ya jalur kenabian ya, itu kan mereka itu kan diutus di zaman tertentu untuk golongan tertentu ya, yang sebelum Rasulullah ya, gitu ya. Nah untuk untuk orang Yahudi itu kan Musa alaihissalam ya itu kan. Dan Musa itu menurut Quran itu membawa Taurat. Dan yang dimaksudkan dalam Quran itu, yang orang-orang yang beriman itu orang yang berpegang teguh, itu orang yang tidak menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga murah, orang yang tidak merubah-rubah dengan tangan-tangannya, itulah yang dimaksudkan. Dan apakah orang itu ada? Ya, kalau berdasarkan keimanan saya yakin ada itu. Oh jadi karena gara-gara mereka ya merubah kitab mereka ya itu ya, menurut Bapak? Dijelaskan. Kayaknya kalau gitu nggak perlu Oke. keimanan itu. Katakan saya terima ini ya. Oke, jadi apa justifikasi? Ya, saya sudah ngerti. Jadi apa yang pasti? Bapak kan bilang, karena gara-gara mereka merubah kitab kan itu kan, oke. Jadi sudah clear di sini. Sekarang pertanyaan saya ya, gimana dengan orang Syafi'in? Orang Syafi'in itu kan penyembah bulan, bintang. Itu monoteisme yang gimana ya? Gak ada monoteisme yang menyembah bulan bintang. Syafi'in menyembah bintang dari mana Pak dapatnya Pak? Itu dari sumber kalian pun ada, dari sejarah pun ada. Kalau kita cari sekarang, kita akan ketemu orang Sabian masyarakat Sabian di mana di Yemen itu mereka masih ada lagi kuil mereka, kuil apa Al-Muka itu ada lagi Pak. Kalau saya mau cari, saya bisa cari Pak. Kalau Bapak mau apa, saya akan perlihatkan. Mau gak? Ya silakan aja. Jadi begini, Tian Sabiin itu apakah itu Hindu ataupun Buddha, itu yang dimaksudkan Sabiin itu orang yang beriman, percaya bahwa Tuhan itu satu, gitu loh. Gak ada orang Sabiin yang percaya satu Tuhan Pak. Gimana? Gak ada orang Sabiin yang percaya satu Tuhan Pak. Itu semua penyembah. Menurut Pak siapa Anda ini? Tahu nggak? Sabiin itu orang apa? Orang Sabiin itu kan orang Arab sendiri Pak. Malah ini ya. Ini apa? Saya bisa share screen kalau Pak moderator. Pak moderator? Bisa kok, bisa. Bisa ya? Ini apa? Al-Muka nih ya, ini Sabak. Itu orang Syafi'in itu kan berasal dari kaum Sabak. Itu salah seorang kan ada ratunya namanya apa? Ratu Balkis yang nikah sama Sulaiman itu. Itu kan ya Sulaiman itu. Ratu Balkis itu kan orang ratu pada orang Sabak ataupun
Orang Syafi'in itu, Pak. Iya, oke. Pak, Ini ya, siapa namanya? Ini berita nikah, Pak. Ini sejarah, Pak. Ya terserah. Jadi gini. Bukan terserah, Pak. Ini sejarah, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Kan sebenarnya terserah. Saya kan nggak ngebantah kamu. Paham nggak? Iya. Iya. Kalau menurut literatur Islam, orang Sabiin itu adalah umatnya Nabi Yahya alaihissalam. Itu ya. Nggak ada, Pak. Ya tidak Terserah. menyembah. Kalau kamu nggak mengakui, terserah. Nabi Yahya tidak pernah menyembah bulan bintang, Pak. Ya saya juga bisa bilang kalau orang Malaysia itu yang Enggak, diceritakan. tunjukin aja literatur ya dari Pak Fahmi itu ada Kak. Jadi Ya, silakan. dikasih tahu ada tandingannya gitu aja Pak. Jangan klaim-klaim sepihak gitu. Enggak Pak, kan Pak Fahmi ditanya, Pak nggak usah. Enggak kayak gini teman-teman, jangan jual beli tadi. Ini kan diskusi Pak Fahmi ditanya ya biarkan dia menjawab dengan caranya. Iya, saya Jadi kasih tahu kalau yang dimasukkan dalam Quran itu orang Sabiin itu adalah orang umatnya Yahya alaihissalam. Ini a group of modern day people based on Iraq called themselves Sabians and follow the teaching of John the Baptist. Jadi kalau dalam Islam itu John the Baptist itu Yahya alaihissalam. Ya, itu gampang itu aja. Nanti silakan itu. Kalau mau pertentangan soal ini nggak apa-apa. Kita lanjut. Baru dengar saya. Iya, bulan apa gitu ya. Itu terserah dia. Itu kan saya kan nggak nyalahin gitu kan. Tapi kalau kecuali yang bilang itu misalkan ya saya ini yang Pak Bintang ini, Mas Bintang. Itu baru saya mau debat gitu. Tapi kalau yang bilang itu bukan muslim, ya terserah gitu. Ya. Kalau masalah siapa itu negeri siapa itu di Al-Quran juga dijelaskan. Saat itu Ratu Balkis itu akhirnya ya juga tunduk gitu loh, percaya bahwa Tuhan itu Allah gitu loh. Untuk urusan sampai sekarang kalau ada yang ngeleot ya itu kan umat oknumnya kan gitu. Ya Bro Pami ya. Iya, kalau dibilang kan itu kan di setiap kalau bisa kalau nanti cerita gitu. Iya. Oke, jadi kembali ke topik yang mengenai salat. Jadi kesimpulan saya, saya menanggapinya begini Pak. Jadi perbedaan salat di berbagai mazhab itu adalah hal yang biasa, benar nggak Pak ya? Yang gini ya. Jadi saya ulang lagi. Ini saya bosan gitu ulang juga gitu. Kayaknya nggak paham gitu. Gantian ya penjelasan sholat. Nggak berbeda. Tentu nggak berbeda. Yang dibacakan itu menurut dari ya yang imam-imam itu dapatkan menurut jalur beliau. Contoh kan keempat imam ini kan nggak berada di satu tempat. Itu. Ya, maksud saya itu tidak salah kan itu aja Pak ya. Biar gampang aja sih. Ya. Tapi bahasa kalau berbeda sholat itu nggak tepat gitu. Takutnya nanti ada yang salah paham. Gitu. Saya juga bisa bilang gitu kan sebenarnya gitu kan. Kalau di Kristen ini tuh malah nggak konsisten. Ada yang pakai alat musik, ada yang malah pegang-pegang ular. Enggak, bagi kami Pak, tata cara salat itu tidak diatur. Jadi itu bukan masalah bagi kami Pak. Ngerti nggak Pak? Tapi kalau Bapak jelas diatur. Jadi kalau ada perbedaan itu bagi kami lah megang siapa kan gitu Pak. Nah, makanya saya hanya bisa mengambil pengertian begini, perbedaan salat di Islam itu sebenarnya nggak ada masalah. Gitu kan Pak ya? Berbeda mazhab ya toh, nggak masalah. Sekali lagi ya, namanya itu bukan perbedaan sholat, bukan. Karena kalau di perbedaan tata cara sholat. Jelas. Nah, kalau itu bisa. Ya,
perbedaan tata cara loh Pak. Karena memang tata cara itu tidak diatur di Quran dan hadis. Gitu Pak. Dan ulama itu juga terpecah. Kan gitu Pak. Istimewa ulama ini tahun berapa itu ya? Penasaran. 200-an. Oh, 200-an ini setelah Muhammad ini. Jadi itu udah lama juga. Tahun-tahun 800-an kali ya. Ya sama juga. Berarti kalau waktu di kekristenan itu bagaimana itunya? Apa semuanya itu sama gitu kan? Sama-sama pakai yang apa namanya? Kenapa dibawa ke Kristen lagi, Pak? Bahas aja Islam. Enggak, kita ini bahas. Saya ikutin pola pikirnya aja gitu. Ya begini, kalau di dalam Kristen itu tentang tata cara itu nggak mengikat, nggak paling utama membuat orang jadi kafir istilahnya, atau dimurtad dari Kristen. Orang mau saya kan cuma tunjukin gitu kan, kalau di Islam itu ada nggak dicatatkan gitu kan, itu dalam kekristenan itu saya mau tanya gitu, sejak kapan itu misalnya itu gitu. Gini saya mau tanya gitu. Sejak kapan itu semua Kristen itu tuh sepakat hari Minggu ibadahnya? Itu kan fundamental sekali, kalau Bang Edo bilang. Itu kan penting sekali. Kenapa dibawa kepada kami gitu? Kalau kami kan mau putus suaranya, mau pakai kursi. Bagi kami Pak ya, masalah. Tradisi gereja yang diteruskan sampai turun temurun bagi kami itu bukan terlalu kayak Bapak gitu Pak. Jadi ibaratnya fleksibilitas itu kami masih jaga Pak. Nggak ada masalah di situ karena ada yang tidak esensi, ya kan? Lalu kalau di Bapak itu bagi kami itu sakral banget gitu. Sudah nggak bisa di ini gitu Pak. Itu yang menjadi pertanyaan amalan kita. Pertama yang dihisap itu amalan sholat. Pertama kali dihisap itu. Nah itu dalam hal ini Pak, bagi kami penyembahan bagi kami itu bukan sekedar yang kayak Bapak itu gitu. Penyembahan bagi kami itu lebih cenderung ke hati, ke roh gitu Pak. Bukan gerak badan Pak. Ngerti nggak Pak? Tapi kalau gerak badan kita itu membantu kekusukan. Ya makanya saya nggak mau, makanya nggak usah kita bahas itu dalam bagaimana orang Kristen sholat supaya nanti tidak campur aduk nih Pak. Saya nggak mau menyamakan pikiran Bapak. Kita biar khusus ke kondisi bagaimana kita ke topik ini gitu Pak. Jadi yang bagi saya ini juga muncul pertanyaan sih di dalam diri saya Pak. Tapi saya hanya share aja sama Pak Fahmi. Pak Fahmi tadi kan menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia kan untuk bersujud, sholat kepadanya. Beribadah. Sementara, untuk beribadah, sholatlah. Sementara baginda Nabi itu mendapatkan perintah sholat itu setelah pada peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj sampai zaman Adam, sholat itu seperti apa? Saya juga belum mengerti Pak. Apakah memang mulai Adam sampai peristiwa Isra Mi'raj tidak ada sholat? Kemudian ada sholat hanya ketika sudah diberikan oleh Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun peristiwa Isra Mi'raj ini kan masih ada pertanyaan, tapi topik kita nggak ke sana. Gimana itu Pak? Ya, itu ada di Al-Baqarah ayat 39 kalau salah itu ya. Jadi Adam AS itu bertobat dan menerima kalimat-kalimat. Itu dalam pengertian saya pribadi ya, itu termasuk juga instruksi untuk beribadah dan bagaimana ibadah itu dilangsungkan dan serta syarat-syaratnya gitu. Oke Pak, terima kasih jawabannya Pak. Bertanya lagi boleh nggak? Apakah sholat yang dilakukan Nabi Muhammad itu sebelum nabi-nabi yang lain sama apa berbeda? Nah itu dia. Gerakannya. Itu dia. Ya, itu berbeda. Itu kan di hadis tadi kan dibilang itu kan waktu itu kan Musa alaihissalam itu ibadahnya itu 50 kali sehari. Itu zaman Musa alaihissalam itu.
Jadi kalau dibilang apakah sama, saya jawabnya pasti beda gitu. Karena dari mulai waktu saja tuh udah beda gitu. Tapi kan sudah saya bilang pertama ya, itu ya kalau ibadah itu kan feel-nya gitu. Feel itu seperti apa? Jadi kalau kita mengakui Tuhan itu, otomatis ya kan bentuk perwujudan itu kan ya dengan cara yang dimaunya Tuhan gitu. Nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan nanti ya bagaimana? Contoh nih, misalkan ya kita kan pacaran nih, ya kan pacaran itu pesen nih, nanti ya bawain donat ya, tiba-tiba kita bawain roti bakar gitu. Nah, bagaimana lah perasaan cewek itu? Kayak gitulah itu gampang sekali itu. Berarti Bapak percaya bahwa dulu sholat itu 50 kali. Ya, kalau di hadisnya tertulis seperti itu, ya saya imani. Ya, enggak. Jadi kalau kita coba uji masuk akal itu, ya? Iya 50, berarti dalam satu hari kan 24 jam. Berarti per 1 jam itu 2 kali. Karena orang pasti tidur. Seperti itu. Seperti itu cara mandangnya. Mandangnya seperti apa? Cara hitung-hitungannya 50 kali dalam satu kan hari. Nggak dirinci itu 50 kali itu berapa lama dan apa-apa yang dibaca dan gerakannya seperti apa, kan nggak dirinci gitu. Iya, masalahnya apapun gini. Itu masalahnya ya, gini. makanya yang paling membuat aku bertanya Dom. Saya kasih tahu dulu itu kan. Makanya yang membuat aku nggak paling bisa bertanya, disamain kita ini kan yang sholat yang umat Muslim sekarang itu kan dengan umat sholatnya umat Musa alaihissalam gitu. Kalau dimasukkan seperti itu jadi jelas nggak kena sampai kapan juga. Iya, coba kita loh. Kalau umpamanya itu benar 50 kali sholat dalam satu hari ada 24 jam. Berarti ada satu jam minimal 2 kali. Belum lagi dikurangi jam tidur. Anggaplah jam tidur itu 6 jam. Berarti ada 18 jam. 50 bagi 16 jam. Berarti ada 3 kali. Itu kalau dikali 1 jam 3 kali. Berarti kan masih 48 jam. Ada yang 4 kali. Tunggu dulu, Pak. Sabar dulu. Jangan pakai pengertian kita. Kalau kita nggak ada informasi tentang bagaimana. Loh, kita coba menalar aja, Pak. Enggak, namanya kan coba menalar. Ya. Ini bukan benar atau salah nih, Pak. Kita cuma menalar aja. Nah, tapi tetap supaya curiositas kita itu tidak beku, Pak. Nah, ini supaya kita talar aja. Udah beri kesempatan bicara dia lah. Ini kan beban penjelasan ada di mereka, kita jangan mendominasi. Nanti kita bersikap tidak adil namanya. Pak Doma. Ya, aku cuma menalar aja gini, jadi coba dulu selesai ya. Ya kayak gitu sebenarnya saya gini teman-teman, kayak gitu nggak usah diributkan. Toh mungkin bisa ya 5 menit sholat itu kira-kira ya asumsi saya dalam 1 jam itu diulang bisa 10 kali ya sudah 50 ya sudah 10 kali per jam, berarti dia meluangkan waktu 5 jam sehari untuk ini. Ya mungkin kayak gitu, sholat pendek lah gitu. Pak Justin dan Pak Doma, sebenarnya begini ya, we miss the point. Oke, sebenarnya sholat 50 waktu itu tidak pernah diamalkan. Itu cuma Allah yang mengasih tahu kepada Muhammad. Oke, kalian harus sholat 50 kali. Sebelum itu tidak ada. Jangan berlebihan lah. Kita bukan. Memang kalau menurut kita tradisinya, diskusinya gini teman-teman, diskusinya terlalu menekan tuh nggak baik. Pak Fahmi sudah menjawab, itu ada sanadnya ke Musa, ya sudah kita terima itu, tidak perlu ada premis-premis lagi untuk menekan ini. Kalau kita tapi ini kalau kita dibegitukan kita kan nggak ini ya. Saya pikir no big deal lah, kita nggak perlu harus menekan itu. Kan ini membahas tadi pertanyaan Pak Fahmi belum dijawab loh. Mengapa sahabat Kristen itu berbeda dengan sahabat Yahudi, sejak kapan? Itu harus kita jawab. Itu teman-teman. Kalau bertanya kan gampang, siapapun anak kecil juga bisa bertanya. Kalau ditanya belum bisa jawab. Maksudnya kenapa orang Kristen nggak sholat gitu? Bukan, itu sejak kapan tuh Sabat itu hari Minggu? Karena Yahudi kan kekristenan awal juga ada yang Sabat itu jatuhnya hari Sabtu gitu. Siapa yang mau jawab tuh? Kalau aku sih tahunya itu peristiwa kebangkitan itu. Iya.
Itu yang menjadi ini kita. Perawalan. Kebangkitan Kristus di hari Minggu. Ya, sejak kapan kan itu sejak terus, kapan ketetapan hari Minggu itu dilakukan umat, karena kan memang sejak kan kapan saya nggak tahu persis tanggal-tanggalnya. Mungkin ada yang tahu kali. Kalau kita lihat sejarah ya, oke, sejarahnya kan begini. Oke, dulu kan apa ya? Kalau kita lihat ya kalender orang Yahudi ya. Satu minggu itu ada 8 hari. Jadi hari Minggu yang gimana? Itu pun kan udah oke. Itu kan udah beda apa ya? Peradaban budayanya. Jadi oke. Jadi menurut saya oke, itu ditentukan oleh pemerintah ketika itu ya, pemerintah apa ya? Pemerintah Romawi ya pada abad keempat. Jadi oke, apa ya? Apa yang berlaku di tengah-tengah komunitas orang Yahudi itu sebenarnya udah berbeda budayanya dengan ketika apa yang berlaku apa ya? Ketika di zaman Romawi itu. Jadi kalau Bapak tadi pertanyakan sejak kapan kami mula berhari Minggu? Kami mula berhari Minggu, hari Ahad. Terus kenapa Yahudi masih lagi mengamalkan hari Sabtu? Ya, kalau begitu kita tanya Yahudi ya. Kalau menurut mereka ya, tradisi mereka yang sebenarnya satu minggu itu 8 hari. Dari mana sekarang tinggal 7 hari. Jadi gimana kalian mau apa ya menjelaskan? Kalian mau menjelaskan apa ya hari Sabat kalian, sedangkan hari Minggu yang kalian apa anuti dulu ya, itu 8 hari. Sedangkan setelah itu setelah berlaku apa ya proses perubahan pemerintahan, itu berlaku evolusi. Jadi jadi ditetapkan setiap minggu itu cuma 7 hari. Jadi di sini aja kalau kita masih meributkan ya, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, itu even dalam Alkitab kita juga ada tulis hari Ahad. Kalau ditanya apa pertanyaannya, sejak kapan dijadikan hari Ahad? Tadi saya cari di Google itu sekitar tahun 371 itu ketika zaman Romawi itu. Itu sekitar abad keempat itu. Makanya kita bisa ya, kita cuma bisa berpandangan bahwa hari itu bermula, hari Ahad itu bermula ketika pemerintah Romawi menjajah apa? Israel ketika itu. Itu. Oke, ada 2 yang saya temukan ya kalau menjelaskan itu. Kalau yang pertama, sebentar untuk manusia itu. Sebentar. Yang pertama itu memperingati hari kebangkitan Yesus, karena Yesus bangkit pada hari pertama itu ya, setelah hari Sabat. Yang kedua, para rasul itu dalam sejarah gereja seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan itu pada hari pertama setiap minggu setelah mereka merayakan Sabat. Jadi tradisi kebiasaan para rasul, orang-orang percaya untuk berkumpul pada hari pertama itu, itulah yang diteruskan kemudian masuk kepada yang disampaikan oleh Al-Bulanda, ditetapkan. Jadi kebiasaan itu. Jadi gereja tetap mengakui bahwa hari Sabat yang dipahami Yahudi hari Sabtu, tetapi karena Kristen berdiri di atas dasar ajaran dan teladan para rasul juga, maka melanjutkan hal itu dan sekaligus menjadi peringatan hari kebangkitan Kristus. Jadi perayaan hari Minggu itu menegaskan bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu penegasannya di situ. Makanya sampai hari ini hari itu tetap dirayakan. Itu yang saya tahu. Ya, boleh tanya sama Bu Landa ini, kapan itu orang Yahudi itu pernah menghitung satu minggu itu sama dengan 8 hari? Itu ada dalam sejarahnya. Kalau saya mau saya tunjuk, saya bisakan waktu, saya butuhkan waktu. Bisa nggak disebutin nama-nama harinya apa saja gitu? Nanti saya cari. Kemudian ada satu ya. Tadi setelah Bapak bilang tadi yang apa ya? Sabiin ya. Sabiin itu pengikut apa? Nabi Yahya Baptis. Tapi kalau saya cari di sini ya. Itu ialah ajaran Mandayan, Pak. Ajaran Mandayan. Mereka menyebut diri mereka sebagai Sabiin, tapi kita lihat di sini ya.
their ancestors fled from Jordan Valley about 2000 years. Bisa kau besarkan, bro. Kecil kali tak ketok kulihat. Oke, ini leluhur mereka ya. Gimana? Ini nenek moyang mereka ya, melarikan diri dari lembah Yordan sekitar tahun 2000. Tapi kalau kita lihat yang Sabian ini sudah bermula bukan 2000 tahun yang lalu, tapi sebelum tahun Masehi ini. Sebelum tahun Masehi sudah bermula nih. Tahun 1200 sebelum Masehi. Ini sebelum tahun Masehi lah, BC, before Christ. Ya oke. Jadi oke, tadi Bapak mau saya carikan ya yang 8 hari seminggu itu ya. Kemudian itu kita harus pasti hari Minggu itu ada dua dihitung 2 di minggu itu. Kemudian oke, kalau begini ya, kita harus tahu ya, setiap budaya itu beda-beda ya. Oke, kalau di Arab itu kan ada harinya Al-Ahad, kemudian Al-Isnin, Selasa, Rabu. Kalian tahu gak? Oke, hari Jumat itu hari keberapa dalam minggu mereka itu? Itu hari ke-6 itu. Sambil Al-Bulan mencari, ada mau ngomongkan, bro, cari dulu ya. Tapi aku ngomong gini. Tadi Pak Fahmi mengatakan Musa diperintahkan sholat 50 kali. Yang terpikir saya Pak Fahmi, berarti Musa yang dimaksud oleh Pak Fahmi itu barangkali sangat berbeda ya dengan Musa yang ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena setahu saya Musa di dalam Alkitab itu mereka itu beribadah itu pagi dan petang, mempersembahkan korban di tabernakel itu. Jadi tidak ada barangkali 50 kali gitu ya. Karena jelas mereka kan beribadah di tabernakel. Dan sebelumnya itu kan mereka masih belum ada. Setahu saya ibadah mereka itu terpola itu ketika mendapatkan hari ya aja. Iya. Ketika mereka sudah mendapatkan mendirikan kemah tabernakel. Sebelumnya itu ya sahabat mengikuti kitab Kejadian pasal 1 tentunya, peristiwa 6 hari bekerja, hari ke-7 beristirahat itu. Tapi menjadi ada korban-korban pagi dan petang itu setelah ketetapan menerima wahyu di gunung Sinai itu tentang tabernakel itu. Ya menunjuk menurut saya sebentar. Dan itu mungkin perlu untuk dikaji lagi tentang sholat 50 kali kepada Musa itu, karena hal itu belum pernah saya temukan di dalam tradisi atau literatur Yahudi maupun Kristen. Itu aja Pak Fahmi mau sampaikan. Iya, memang nggak ada. Soal tabernakel juga tuh nggak disinggung dalam Quran. Nggak ada. 50 tahun umat Musa itu nggak ada. Nggak pernah ada. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu Musa yang berbeda itu aja. Jadi nggak apa-apa itu. Jadi nggak perlu kita persoalkan. Jadi Musa di dalam maksud Pak Fahmi tadi itu Al-Quran. Iya, versi Quran itu Musa yang berbeda. Maksudnya bukan Musa, bukan. Maksudnya itu ya kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu awalnya itu mendapatkan salat 50 kali karena tidak sanggup, pasti tidak akan sanggup umatmu Nabi Muhammad menanggungnya. Ada kesibukan kan, akhirnya turun dari 50 kali itu diberi keringanan sampai jadi 5 waktu itu. Maksudnya Allah itu memerintahkan 50 kali pertama sama Muhammad. Iya. Lalu Muhammad konsultasi sama Musa. Lalu Musa bilang, nggak bisa tuh umatmu segitu gitu. Ayo ke sana lagi kan gitu toh. Bilang. Ya, itu maksud gitu. Bukan dari Musanya. Nego lagi toh. Lalu turun lagi berapa? 40 ya? Ya, lalu datang lagi ke Musa, tetap aja lu nggak bisa tuh umatmu, kan gitu. Ujung-ujungnya sampai 5, gitu toh? Iya. Berarti nggak ada. Berarti Musa tuh tidak pernah sholat sampai 50 kali atau bahkan 5 kali juga nggak pernah kan? Kalau Musa di dalam Alkitab tentu 5 kali kayaknya enggak ya, tapi itu pagi dan petang itu mempersembahkan kurban di tabernakel. Itu yang saya tahu ya. Penjelasan dari Al-Quran, semua nabi itu tetap beribadah gitu. Cuman kalau tata cara itu
tata caranya yang berbeda itu ya dari peristiwa saat itu berbeda gitu loh. Paham nggak sih? Berarti Ya artinya menurut Pak perbedaan Bintang, itu biasa gitu aja ya. enggak, menurut Pak Bintang berarti penentuan tentang lama 5 atau 50 kali itu baru pada zaman Muhammad ya. Zaman Musa berarti belum pernah ditetapkan. Oke, itu pernyataannya saya tangkap. Iya nggak ada Oke, aturan yang Arbulanda, monggo spesifik. bro. Ya, Bro. Pak Pami, oke, ini ya dari Britannica ya. Britannica ini apa ya? Ensiklopedia ya. Oke, di sini ditulis beratus tahun kerajaan Romawi ya menggunakan periode 8 hari. 8 hari ya, 8 hari seminggu ini. Jadi oke, pada tahun 321 masih barulah Maharaja Konstantin menetapkan 7 hari seminggu dalam kalender Romawi. Jadi justru di sini ya, di sini pun kita sudah lihat oke, berdasarkan perbedaan zaman berlaku perubahan hari bilangan dalam seminggu, bilangan dalam seminggu. Jadi kalau kita mau pertanyakan, hari Minggu, oke, hari Minggu apakah itu hari yang ke-7 atau hari ke-8 atau hari yang pertama, itu gimana itu? Itu. Jadi maksudnya Arbulanda, jadi maksudnya yang ke-7 itu ya hari Minggu gitu ya. Bisa kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu Pak. Jadi gini kan, kalau mau dihitung begini apa? Terus begini apa? Bentar. Ya. Boleh bentar. Menurut Allah, Yahudi itu ditetapkan hari Sabtu, Nasrani hari Minggu, Islam dikasih hari Jumat, itu sudah ketentuan Allah. Jadi kalau kita diskusikan percuma aja. Terus begini ya, oke, berlaku apa ya perbedaannya, ada gap budaya, ada perbedaan budaya ya antara orang Arab sama orang Romawi, sama orang ini orang itu. Jadi even kalau kita mau mensetarakan hari, oke, misalnya hari Ahad itu kita sebut Sunday, mengapa bukan hari Ahad itu disetarakan dengan hari Monday, harus Sunday? Itu pun sebenarnya oke, ada ceritanya itu. Jadi kalau di zaman modern ya, di zaman modern di mana segala-galanya telah pun distandardasikan, telah diseragamkan, dan kita masih memperdebatkan, kapannya hari Ahad itu dijadikan hari jadi, apa? Hari Minggu ya. Tergantung itu pandangnya relatif, dari mana gitu dah. Karena Ya, setiap budaya gitu setiap ya. budaya itu kan berbeda kan. Cuma di zaman modern ini kita menstandarkan semuanya. Termasuk harinya hari-hari apa? Hari-hari dalam seminggu. Misalnya dalam bahasa Arab Al-Ahad dijadikan hari Sunday. Kemudian hari Al-Isnin dijadikan hari Monday. Mengapa tidak sebaliknya? Itu. Jadi intinya dalam Alkitab nggak ada ditulis di situ, kamu harus beribadah hari Ahad, kamu harus orang Yahudi harus beribadat hari Sabtu. Even dalam kitab Yahudi pun saya tidak rasa ada terdapat hari yang mengatakan hari Sabtu kalian harus beribadah. Mereka juga pasti menggunakan hari hari Sabat, tidak ada mengatakan hari Sabtu, hari ini, hari itu. Ya itu. Kan itu kan semua kan ditentukan oleh manusia setelah itu. Nah, itu yang bisa saya pahamilah berdasarkan penelitian sejarah. Yaitu lanjut. Ngapain dia mah? Oke, Pak Fahmi masih monitor ya? Nggak tahu, mungkin sobat. Amin. Tadi ada doa ya? Pak Fahmi tadi izin maghrib katanya, maghrib. Awalnya Mau maghrib. di mana dia? Kok maghrib sih? Belum maghrib, bro. Maghrib Baru dia di sampai di luar negeri. Pak Fahmi tinggal di luar negeri, bukan di Indonesia. Di Oh. NTT. Bukan. Di Aku baru Sulawesi. bangun tidur, saya tadi dengar Musa ibadah kan tidak selalu harus sholat. Iya. Gimana sih? Oh, berisik kali sih Papua dia Umbaran kali ya. ya. Umbaran. Di Papua. Berisik banget. Cari tempat yang aman dulu biar enak didengar. Aku lagi di luar rumah ini lagi. Baru
baru bangun tidur minum air putih, terus makan apa itu ya? Medan-medan Makan apa itulah dikasih itu. Seger. Udah ribut berisik. Artisan Medan ya. Air ben nggak gitu. Baru makan apa ini namanya tadi? Bika Medan. Bika Medan. Bika Ambon. Iya, Bika Ambon. Ah, Yang udah bikin makan orang dulu. Medan maksud saya. Yang bikin orang Medan. Yang Iya. bikin orang Medan, bikinnya Bika Ambon, lucu itu. Iya. Orang Ambon bikin Bika Medan dia. Orang Medan bikin Bika Ambon. Iya. Oke, mungkin Biar lebih mana lucu sih lagi. Bintang? Mau kita lanjutkan nggak yang tadi itu tentang penciptaan Adam itu? Mana ini? Bintang. Dom, Bang. Ayam siapa itu? Mau ditangkap, mau dipotong kali. Aduh. Ada kesan. Apa lah, mau nyanyi aku. Bukan, jangan nyanyi lah, janganlah. Mau kita bahas nggak yang tadi tentang Ini penciptaan ada Pak Adam itu? Munir, ini Pak Munir juga. Pak Santan juga. Lagi. Munir gak masih mati mic-nya. Oke, berarti kita hentikan dulu lah ya. Iya, Oke, terima kasih kawan-kawan yang menyaksikan di channel YouTube. Demikianlah dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk Pak Pami, narasumber yang luar biasa. Terima kasih Pak Maiwi dan semuanya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Amin.